Motivasi kita buka sosmed salah satunya adalah buat cari hiburan ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini yang kita lihat bukan hiburan tapi berita-berita yang mengerikan. Dan salah satunya akan aku bahas di video kali ini, serial killer yang ada di Bekasi. Kalau kita bayangin serial killer itu adanya di luar negeri dengan beberapa kronologi yang menyeramkan dan mengerikan. Tapi ternyata di negeri kita, di Indonesia juga terjadi hal yang serupa meskipun dengan motif yang berbeda. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan CS di Bekasi yang dengan teganya korbannya juga termasuk istri dan juga anaknya sendiri. Bayangkan gimana kronologinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Tonton videonya sampai akhir bersama aku Devi Puspita. Kasus ini terungkap bermula dari laporan warga yang melaporkan ada 3 anggota keluarga meninggal karena keracunan. Warga menemukan 3 anggota keluarga tersebut dalam kondisi lemas di tempat yang berbeda dengan mulut yang berbusa, teman-teman. Pada saat ditemukan sih belum meninggal ya teman-teman, tapi ternyata ketiga-tiganya tidak sanggup bertahan dan akhirnya meninggal pada saat itu, sehingga polisi melakukan penyelidikan. Dan setelah ditelusuri ternyata mereka keracunan kopi yang dicampur dengan racun tikus dan pestisida. Yang lebih ngeri lagi teman-teman, setelah polisi melakukan penyelidikan ternyata pelakunya siapa? Suaminya sendiri. Dan benar ternyata tersangkanya bukan hanya suami korban atau Wawan aja, tapi ada 2 partner lagi yang bertindak dalam kejahatan yang mereka lakukan. Salah satunya bernama Duloh, ini eksekutornya teman-teman. Jadi dia yang bikin kopi dengan campuran racun itu tadi yang kemudian diminum oleh korban. Kemudian salah satunya lagi bernama Dede. Jadi ada 3 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Dan ternyata pas dicari tahu apa sih sebenarnya motif dia kok sampai tega membunuh istrinya sendiri beserta 2 anaknya. Dia membunuh keluarganya sendiri karena merasa terancam tindakan kejahatannya itu terbongkar, teman-teman. Kejahatan apa? Jadi ternyata sebelum dia melakukan pembunuhan ini ada serentetan tindakan kejahatan lain yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun dan berusaha dia tutupi. Jadi teman-teman, ternyata Wawan CS ini melakukan tindakan kejahatan berupa penipuan terhadap para TKW yang dia iming-imingi, yang dia janjikan akan dilipat gandakan uangnya dengan kekuatan supranatural yang mereka punya. Jadi ada salah satu dari mereka yang berperan sebagai orang yang kayaknya punya kekuatan supranatural yang bisa melipat gandakan uang itu, dan orang itu adalah Duloh teman-teman, yang bikin racikan racun yang diberikan kepada korban. Nah, yang lebih ngeri lagi, ketika beberapa orang yang percaya sama dia kemudian nagih ke dia, mana uang yang aku setor ini katanya dijadikan berlipat ganda, mana wujudnya gitu. Karena mereka tidak bisa memberikan itu, yang mereka lakukan apa? Mereka membunuh para korban yang berhasil dia tipu dengan cara yang sama, dengan cara diracuni, dan eksekutornya siapa lagi kalau bukan Duloh itu tadi. Jadi ada 2 TKW yang dibunuh. Yang pertama bernama Siti, dia dibunuh dengan cara didorong ke laut. Yang dorong ini adalah Noneng. Noneng adalah mertua dari Wawan, yang pada akhirnya Noneng ini juga dibunuh oleh mereka, Wawan CS ini. Sadis gak tuh? Kemudian salah satunya dibunuh dengan cara yang sama, yaitu diracuni itu tadi. Dan mereka semua dikuburkan di tempat yang berbeda-beda, ditaruh di sekitar rumah Wawan ini, dan salah satunya ada dikubur di dalam rumah teman-teman. Jadi ada 9 orang yang dibunuh oleh Wawan CS. Yang pertama bernama Wiwin, dia adalah istri pertama dari Wawan. Dia dibunuh karena Wawan ini takut ketahuan penipuannya terbongkar, kejahatannya terbongkar. Yang kedua bernama Halimah. Halimah ini meninggal sepengetahuan Wawan, meninggal karena sakit. Padahal ternyata dibunuh oleh Duloh temannya sendiri. Jadi dia nggak tahu kalau misalkan yang istrinya kedua bernama Halimah ini dibunuh oleh temannya sendiri. Kemudian yang ketiga, Ai Maimunah. Ai Maimunah merupakan anak dari Ibu Halimah. Jadi bisa dibilang Wawan ini menikahi anak dari mantan istrinya. Anak dari mantan istrinya, atau dia menikahi anak tirinya sendiri. Padahal ini kan nggak boleh. Membunuh Ai Maimunah bersama dengan kedua putranya, kemudian membunuh mertuanya sendiri bernama Noneng, 2 TKW dan 1 anak yang masih berusia 2 tahun. Ini anak dari istri pertama. Jadi ibu dan anak ini meninggal bersamaan pertama kali, kemudian disusul beberapa orang selanjutnya. Sebanyak itu tanpa ada rasa bersalah dan juga penyesalan.
sebenarnya apa yang terjadi pada orang ini kok sampai nggak ada penyesalan sama sekali. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi sama pelaku ini, tentu perlu pengecekan kondisi psikologisnya dan beberapa tahap yang perlu dilakukan ya teman-teman. Namun kemungkinan bisa mengarah ke kepribadian antisosial, di mana ciri-ciri dari kepribadian antisosial diantaranya adalah suka bohong. Tapi meskipun dia suka bohong, karena manipulatif, dia pandai sekali menutupi hal itu sehingga orang di sekitarnya tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap orang yang bersangkutan. Nah, makanya dia mengulangi kesalahan ini berkali-kali tanpa ada rasa penyesalan. Kemungkinan seperti itu teman-teman. Jadi itu kurang lebih kronologi ceritanya. Lalu apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Karena penting sekali kita bisa membaca fenomena di sekitar kita dan ambil pelajarannya ya. Dalam kasus ini, dia kan menipu ya, dia bilang dia mengiming-iming korban, uangnya akan dilipat gandakan dengan kekuatan supranatural atau dengan cara instan dan singkat gitu kan, penipuan yang dia lakukan. Nah di sini sebelum melakukan pengecekan, itu kita bisa pikir dulu teman-teman. Kita bisa pikir, orang kalau benar dia bisa atau mampu melipat gandakan uang dengan kekuatan supranatural atau apapun itu, mana ada dia hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa dia nggak jadi orang terkaya se-Indonesia kalau memang dia bisa? Karena perlu diketahui juga fakta lain adalah salah satu dari Wawon CS ini yang bernama Dullah, dia bekerja sebagai penjual cincau. Kalau memang dia bisa melipat gandakan uang, kenapa dia nggak memilih untuk duduk manis aja, kemudian menikmati kemampuan yang dia punya untuk melipat gandakan uang itu? Jadi kalau misalkan dipikir di awal itu udah aneh dan gak masuk akal, jadi lebih baik jangan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan bentuknya lain melipat gandakan uang bukan dengan supranatural tapi dengan cara apa ya, investasi atau apapun itu juga jangan langsung percaya. Tapi dicek dulu orang ini karakternya seperti apa, terus kemudian usahanya itu gimana, terus lingkungannya seperti apa. Banyak sekali yang harus dicek, jadi jangan hanya sekedar penampilannya terlihat dapat dipercaya, oke, aku invest ke kamu, aku kasih uang ke kamu, bukan hanya kayak gitu aja. Jadi perlu dipikir berkali-kali dan juga perlu dicek. Selanjutnya, jangan mudah kepincut dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat standar. Ini berlaku untuk semuanya. Soalnya banyak sekali yang tertipu dengan orang yang, wah dia baik deh. Kenapa kayak gitu? Dia sholat 5 waktu, dia sering kali di masjid, bacaan Al-Qurannya bagus. Padahal sholat 5 waktu ke masjid untuk laki-laki itu bukanlah sebuah hal yang wow. Itu adalah sebuah kewajiban yang memang harusnya seperti itu. Dan satu lagi pelajaran yang penting apa? Kita sebagai manusia, siapa sih yang gak pengen jadi orang sukses? Pasti semua pengen jadi orang sukses, berkecukupan, kaya, dan sebagainya. Tapi jika kita pengen seperti ini, pilihlah jalan yang aman aja, pilihlah jalan yang lurus aja. Jalan yang lurus itu yang gimana? Kita berusaha, bekerja, kita minta ke Allah karena Allah adalah Maha Pemberi rezeki, bukan dengan cara singkat instan ke dukun atau apapun itu dengan cara yang syirik dan sebagainya. Jangan, karena imbasnya, resikonya terlalu besar, bukan hanya di dunia aja tapi di akhirat juga luar biasa. Dan untuk itu kita perlu minta perlindungan ke Allah juga dari segala keburukan dalam bentuk apapun, dari siapapun. Kita mohon keselamatan kepada Allah agar hidup kita berkah dan juga bahagia. Gitu ya teman-teman. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Sekali lagi, jangan mudah percaya sama orang hanya dari penampilannya aja, hanya dari apa yang sekilas terlihat aja. Perlu dicek, perlu ditelusuri orang ini gimana dengan waktu yang cukup lama kadangkala ya. Jadi bukan hanya 2 hari, 3 hari aja, oh aku udah nilai dia selama 3 hari bersama dia begini begitu dan sebagainya. Nggak cukup. Apalagi sekarang kita lihat banyak sekali orang atau kondisi yang bikin kita istighfar gitu ya. Jadi kita perlu lebih berhati-hati. Jadi itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Kita berdoa, minta perlindungan sama Allah dari segala keburukan dalam bentuk apapun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Silahkan bagikan video ini biar bisa mengedukasi lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.